Halo para insomnias, gimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Tinia TV. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tempat paling berbahaya untuk bekerja di dunia dan dapat menyebabkan kematian untuk para pekerjanya, dan tempat berbahaya itu ada di Indonesia. Kawah Ijen, tempat penambangan belerang paling berbahaya di dunia. Ratusan penambang belerang di kawah Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur ini berani menempuh bahaya setiap hari dan bekerja tanpa perlindungan apapun. Setiap hari, walaupun resiko yang berdampak untuk tubuh mereka sendiri bukan hal yang main-main. Karena setiap hari para penambang ini akan menghirup asap racun langsung ke pernafasan mereka. Sejak dini hari, para penambang belerang mulai mendaki ke puncak Gunung Ijen yang memiliki ketinggian sekitar 2.443 meter dengan menggunakan senter di kepala, jaket tipis, dan juga sarung tangan. Perjalanan ke puncak Gunung Ijen memakan waktu sekitar 2 jam. Setelah sampai puncak, para penambang menuruni lereng yang terjal untuk menuju kawah. Di sekitar kawah Gunung Ijen itulah mereka, para pekerja tambang, mengambil belerang. Sambil memanggul keranjang bambu penuh belerang dengan berat sekitar 70 kg, para penambang pun kembali meniti jalur berbatu ke puncak. Dan sesekali langkah mereka terhenti untuk beristirahat. Ketika musim liburan, mereka harus membagi jalan menuju kawah dengan para wisatawan yang datang. Menurut beberapa kesaksian para wisatawan yang mendatangi langsung pertambangan tersebut, mereka merasakan sendiri bagaimana asap berbau belerang mulai menerjang ke pernafasan mereka. Udara yang terasa panas dan membuat nafas sesak. Padahal mereka sudah menggunakan masker pada saat itu, berlapis dan juga tertutup. Mata pun terasa sangat pedih. Bahkan banyak wisatawan asing dan domestik yang mengurungkan niatnya dan kembali ke puncak karena tak tahan dengan asap tebal di jalanan menuju kawah belerang. Dan menurut dokumentasi setempat, selama 40 tahun terakhir ada kurang lebih 70 orang tewas di Ijen. Tak main-main. Resiko yang mengancam dari pekerjaan ini, kandungan asap kawah Ijen diantaranya terdiri dari karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Cukup untuk merusak pernafasan, bahkan membuat nyawa melayang. Namun para pekerja penambang tak gentar. Mereka berani mengambil batu belerang dari dalam kawah belerang. Tentu saja, karena upah dari penjualan belerang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga mereka rela menembus asap beracun tersebut dan keluar dari kawah. Menurut penelitian, asap kawah Ijen jauh dari indikator udara sehat. Bahkan lebih 40 kali lebih buruk dibanding batas wajar udara untuk bernafas di Inggris. Sehingga tak jarang pekerjaan beresiko tinggi ini sering memakan korban jiwa. Para penambang di kawah Ijen punya cara tersendiri menembus asap. Para penambang akan berangkat dini hari dari rumah mereka. Waktu tersebut mirip saat asap beracun belum mengarah ke area penambangan. Berbeda jika waktu menunjukkan lebih dari pukul 7 pagi. Mereka tak berani menuju area penambangan. Pasalnya, di sana telah dipenuhi dengan asap H2S dan CO2.
Berbekal keranjang rotan dibalut jaket tebal, mereka beranjak pergi menuju kawah dan tak lupa alat bantu memancing belerang. Hawa dingin dan gelapnya malam menjadi teman mereka menempuh perjalanan. Jarak dari perkampungan menuju puncak Gunung Ijen memakan waktu 2 jam perjalanan. Gunung setinggi 2443 mdpl ini akan sangat dingin saat pagi hari, sehingga para penambang selalu menggunakan sarung tangan hingga penutup kepala lengkap. Perjalanan menanjak dan terjal mengharuskan mereka berhati-hati melangkahkan kaki menembus malam. Perjalanan yang hanya disinari senter yang menempel di kepala. Maka setelah 2 jam perjalanan, sampailah mereka di puncak Gunung Ijen. Namun ini barulah permulaan. Untuk menuju area tambang mereka harus mendekati bibir kawah. Lokasinya sangat mengerikan. Kawasan curam dan terjal. Salah langkah sedikit saja mereka bisa terlempar ke dalam kawah Ijen. Air kawah Ijen sendiri tidak berisi air murni, layaknya air di pegunungan yang bisa diminum. Air kawah Ijen mengandung zat asam yang sangat tinggi. Selain itu Al, V, C, F, dan SO4, sehingga bisa cukup untuk membunuh manusia. Beberapa kejadian pernah membuktikan pernah terjadi kasus jasad mengapung di dalam kawah Ijen tersebut. Para penambang menggunakan alat bantu seadanya untuk menambang, salah satunya adalah linggis. Mereka mencongkel endapan belerang sambil berpacu dengan waktu. Mereka tak henti-hentinya mencari belerang. Dibalut masker berlapis-lapis, mereka terlihat tetap kesulitan mengatur pernafasannya. Bongkahan demi bongkahan belerang mereka kumpulkan. Sekali pikulan keranjang mereka mampu menopang hingga 70 kg belerang. Bukan beban yang berat bagi mereka yang sudah bertahun-tahun membawa belerang menuju puncak gunung. Bahkan pundak mereka pun mengeras seperti kapal. Karena saking lamanya menumpu 2 keranjang belerang di bahu mereka setiap hari. Seusai bongkahan belerang terkumpul, beban berat harus mereka angkat menaiki puncak kawah. Waspada dan fokus menjadi kunci keberhasilan membawa belerang ke tempat tujuan. Mereka biasa membawa belerang kepada pengepul yang sudah menanti di atas. Belerang batu mematikan namun sangat berharga ini nantinya akan dijadikan bahan tambahan berbagai produk, mulai dari sabun, kosmetik, hingga campuran gula. Upah yang diterima para penambang berkisar 200.000 hingga 250.000 setiap harinya. Mereka memilih menambang karena lebih menguntungkan buat mereka daripada mengerjakan pertanian di ladang yang hanya mendapatkan 30 hingga 50.000 saja per hari. Meskipun sangat terkenal dengan bau belerang yang menyengat dan menusuk pernafasan, nyatanya banyak wisatawan yang tertarik untuk melihat langsung pesona kawah Ijen tersebut. Sejarah terbentuknya kawah Ijen sendiri yaitu dahulu kala gunung api sangat besar bentuk fisiknya. Kemudian tercabik-cabik oleh letusan besar atau disebut violent eruption. Dalam 3 periode yang diperkirakan mulai berlangsung pada 3.500 tahun yang lampau. Letusan tersebut menghasilkan lubang yang sangat besar dengan ukuran 19 kali 21 km persegi di bagian lantai dan 22 kali 25 km persegi di bagian atas, yang kemudian dikenal dengan kaldera Ijen. Di tengah kaldera tersebut terbentuk sebuah danau kawah yang menjadi pusat kegiatan vulkanik Gunung Ijen saat ini. Danau kawah tersebut berukuran 160 kali 1160 meter persegi di bagian atas dan 960 kali 600 meter persegi di bagian bawah. Diprediksi bahwa air danau di kawah ini adalah salah satu yang paling asam di dunia
karena pH atau keasamannya antara nilai 0 yang tidak teratur hingga 0,8. Nilai tersebut bervariasi tergantung pada kondisi musim hujan atau kemarau. Oleh karena itu, gunung api yang memukau Tanjung Blambangan di ujung timur Pulau Jawa ini lebih dikenal sebagai Kawah Ijen. Permasalahan nyata yang mencuat dan menjadi biang keladi di Gunung Ijen bukan aktivitas letusannya, tetapi air danau yang sangat asam yang secara diam-diam menyusup di antara celah bebatuan dan mengalir jauh hingga ke laut. Dalam perjalanannya menuju ke laut itulah air yang abnormal tersebut melintasi pemukiman penduduk, persawahan, perkebunan, bahkan pabrik gula. Yang akibatnya adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang menyebabkan kulit gatal, korosif pada gigi penduduk sekitar, bahkan tanaman tumbuh tidak sempurna. Namun selain itu ada sisi positif yang juga dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan hidup umat manusia di sana, yaitu belerang sendiri yang dihasilkan dari galian ini. Jumlahnya sangat melimpah dan baru bisa ditambang sekitar 20% atau sekitar 14 ton per hari. Selain itu, batu gamping yang menjadi penyanggah dari formasi selang-seling endapan vulkanik dan lava yang menyusun bebatuan di Ijen menyediakan unsur kalsium yang memungkinkan terbentuknya gipsum, yaitu akibat bereaksi dengan air kawah yang mengandung unsur sulfur yang tidak terkira banyaknya. Sehingga bahan galian ini berguna untuk campuran kosmetik, obat-obatan, pemutih, dan sebagainya. Kawah Ijen sendiri merupakan gunung api yang menghasilkan belerang yang tiada taranya di Indonesia. Kendala utama penyebab minimnya hasil yang diperoleh para penambang adalah medan yang sulit dan teknologi. Penambang yang masih menggunakan cara yang sangat sederhana untuk menangkap belerang. Mereka memasang pipa yang terbuat dari besi yang berdiameter 16-20 cm. Melalui pipa tersebut, gas belerang dialirkan kemudian tersublimasi di ujung pipa bagian bawah dan siap untuk ditambang. Penambang belerang bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain menghadapi medan yang sulit, juga tidak ada jaminan keselamatan. Bagi orang awam, berdiri beberapa menit saja di lokasi sublimasi belerang akan merasakan pusing dan mual. Para penambang yang harus bekerja beberapa jam lamanya, setiap hari tanpa masker pelindung atau semacamnya, adalah suatu pilihan yang dilematis. Jarak antara dasar dengan bibir kawah sekitar 300 meter, dengan kemiringan antara 40-60 derajat. Kemudian berlanjut ke tempat penampungan di lembah Paltuding yang jaraknya sekitar 3 km. Setiap penambang memikul pada umumnya mengangkut 75-90 kg belerang, dan setiap kilogram mereka dibayar beberapa ratus rupiah. Jadi, apabila dikalkulasi, maka setiap penambang memperoleh bayaran antara 50-75.000 setiap hari setelah bernafas dalam lumpur belerang. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.